Seorang komedian tidak selamanya punya kehidupan yang bahagia di kehidupan nyatanya. Arsyad Warsi, aktor yang menyembunyikan segala kepedihannya di balik komedinya. Siapa yang pertama kali menyadari hal itu adalah Jaya Bachchan, aktris yang merupakan mentor Arsyad yang meluncurkannya di Tere Mere Sapne. Perjuangan bagi Arsyad dimulai saat ia masih berusia belasan tahun, ketika ia mengalami krisis keuangan dan harus berhenti di kelas 10. Arsyad menjadi yatim piatu pada usia 18 tahun. Ayahnya lebih dulu meninggal karena kanker tulang, 2 tahun kemudian ibunya juga meninggal. Arsyad bersama saudaranya lalu pindah ke apartemen dan mulai menjadi sales kosmetik. Semua pekerjaan ia lakukan termasuk membantu Mahesh Bhatt sebagai asisten di 2 film. Arsyad juga mengikuti lomba tari yang kemudian membuatnya menjadi koreografer untuk Sri Devi. Sekarang 26 tahun sudah Arsyad berkarir sebagai aktor. Meski begitu, katanya ia masih berjuang mencari peran di Bollywood. Selanjutnya, inilah dia fakta menarik dari Arsyad Warsi. Arsyad Warsi diluncurkan di film Tere Mere Sapne yang kemudian menjadi film hit. Selanjutnya, ia membintangi film seperti Betabi, Hero Hindustani, Trishakti, dan beberapa lainnya, tapi tak diperhatikan. 7 tahun kemudian Arsyad menemukan genre yang cocok untuknya di komedi. Melalui film Munna Bhai MBBS, Arsyad dinominasikan sebagai pendukung terbaik Filmfare. Filmfare pertamanya yang membuktikan dia seorang komedian terbaik adalah film Lage Munna Raho yang memenangkannya 1 Filmfare. Awalnya Arsyad berperan sebagai pemain utama, tapi citranya di komedi dan pendukung membuatnya menetap di genre tersebut. Nah, awalnya aktor ini menganggur selama 3 tahun sebelum dikenal sebagai aktor komedian. Selama 3 tahun itu, istrinya yang beruntung punya pekerjaan, dia yang membayar semua biaya di rumahnya. Tapi Arsyad tidak merasa khawatir menganggur karena ia rasa ia punya bakat. Ya memang kalau mau dipikir, di film terbosannya Munna Bhai, Arsyad yang paling menonjol di antara 5 orang lainnya. Walaupun sebenarnya Makran Deshpande menolak peran tersebut. Emang rezeki nggak kemana ya? Arsyad Warsi lahir dari keluarga muslim bermargakan. Nama ayahnya adalah Ahmed Ali Khan. Cuma karena ayahnya kemudian menjadi murid waris Alisha, ia menambahkan warisi atau warsi di belakang namanya. Meskipun orang tuanya adalah muslim, tapi Arsyad dimasukkan dalam asrama umum yang dikepala sekolahi oleh pendeta. Selama di asrama, Arsyad hanya pulang 2 kali dalam setahun. Itu pun biasanya orang tuanya melupakan hari liburnya tersebut. Katanya kalau Arsyad ditinggal di asrama sendirian, ia biasanya menulis surat untuk dirinya sendiri. Kadang ia meminta temannya untuk mengirimkan suratnya itu kepadanya juga. By the way, karena dia seorang muslim, Arsyad berkali-kali mendapat protes dari sentimen agama Hindu. Yang paling parah adalah saat Arsyad disebut akan dimutilasi dan dibakar hidup-hidup. Penyebabnya adalah karena ia menambahkan nama Valmiki dalam dialog filmnya. Ia juga diprotes karena menyebut orang yang mencari berkah ini sebagai orang bodoh. Semoga Arsyad fokus pada akting saja ya. Kisah cinta Arsyad bersama Maria Goretti tak kalah ribet dari kisah cinta Bollywood. Seorang juri yang mencintai anak kontestannya. Arsyad saat itu adalah juri menari yang tertarik dengan cara Maria menari. Meskipun Arsyad bilang itu bukan cinta pada pandangan pertama, ada waktu dan kesempatan yang membuat mereka menjadi dekat. Mereka berpacaran melalui seorang teman tapi terhalang perbedaan agama. Apalagi orang tua Maria tidak akan pernah menyetujui putrinya menikah dengan seorang aktor. Walau begitu, Arsyad tetap beranikan diri menghadap orang tua Maria. Orang tua Maria setuju dengan syarat mereka harus menikah di gereja. Akhirnya mereka menikah di gereja pertama kali, juga menikah dengan ijab kabul sesuai agama Arsyad. Setelah menikah, Arsyad mencoba hal baru memproduksi film. Ia sangat sibuk tanpa sadar sudah 9 bulan ia mengabaikan istrinya. Media menggosipkan keretakan rumah tangganya, barulah ia tersadar. Arsyad bilang saya tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi. Untung istrinya nggak hilang nih.
Urusan akting berada di urutan kedua untuk Arsyad Warsi yang suka menari. Arsyad adalah seorang koreografer tari sebelum dia menerima tawaran untuk berakting. Dia telah bergabung dengan grup tari Akbar Sami selama masa-masa sulitnya ditinggal kedua orang tuanya. Arsyad bahkan memenangkan satu kompetisi menari di India, juga juara keempat kejuaraan tari dunia di London pada usia 21 tahun. Melalui tarian, Arsyad tidak hanya menemukan Maria Goretti istrinya di kemudian hari. Ia juga mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi koreografer tari. Arsyad juga mendirikan studio tarinya sendiri di saat itu. Faktanya, Arsyad adalah koreografer dari lagu Rup Kirani Anil Shuri Devi. Sekarang kalau Arsyad diminta melakukan koreografi tari untuk aktor lain, ia mengatakan tidak kecuali untuk dirinya saja. Selain jadi guru tari dulunya, Arsyad juga sangat pandai dalam hal senam. Sebelum ayahnya meninggal, ia memiliki tawaran untuk mengikuti kejuaraan senam di tingkat internasional. Sayangnya ia dilarang oleh ayahnya. Bagi Arsyad Warsi, bersepeda motor adalah salah satu bentuk meditasi. Tahu nggak sih dulu waktu Arsyad anak SMA, dia adalah anak geng motor. Karena katanya gadis-gadis menyukai pria bermotor. Bahkan hingga sekarang Arsyad masih sangat mencintai sepeda motor. Koleksi motornya banyak banget nih teman-teman. Ada Ducati Monster seharga 160 juta, Scoot Bobber seharga 260 juta, Harley Davidson Dyna Softail seharga 360 juta, dan yang paling murah milik Arsyad adalah Royal Enfield yang seharga 41 juta. Nah, gimana teman-teman? Apakah harganya sudah membuat Anda shock? Meski punya banyak jenis motor, Arsyad tidak suka berkendara dengan kecepatan laju. Arsyad lebih suka menikmati suasana dengan berkendara lebih pelan. Bersepeda motor adalah cara Arsyad bermeditasi. Ia memasang speaker musik di motor Harley Davidson-nya untuk meriliskan diri sambil berpergian jauh. Keren kan? Tapi terkadang juga Arsyad sering membatalkan turnya karena tuntutan pekerjaannya. Arsyad adalah salah satu dari sedikit aktor di Bollywood cukup unggul berakting di karakter utama juga pendukung. Sebagai aktor komedian sekarang, Arsyad mengakui tidak mau lagi berperan utama di film. Sebenarnya banyak film solo yang datang kepadanya, tapi ia menolak semua peran solo karena ia merasa belum bisa membawa filmnya sendiri. Sebagai pendukung dan komedian sebenarnya Arsyad juga bosan dengan perannya tersebut. Tapi mau gimana lagi, citranya ada di genre itu. Untungnya, kata Arsyad, setiap karakter komedi yang datang kepadanya itu berbeda. Antara Munabai, Gulmal, dan Damal itu tidak sama katanya. Bicara mengenai beberapa film yang tidak bekerja dengan baik di bioskop, Arsyad bilang ia tidak menyesalinya. Arsyad belajar dari pengalaman. Sebagai produser sendiri, Arsyad merasa kapok terjun ke bidang tersebut. Katanya ia banyak menghabiskan uang dan waktu karena menjadi produser. Nah, kedepannya Arsyad ingin menjadi sutradara lagi nih. Sebagai aktor, Arsyad sangat paham mengikuti arus Bollywood. Bollywood zaman now menuntut aktornya harus bertubuh six-pack. Untuk itulah Arsyad juga membentuk otot tubuhnya. Penampilannya dengan tubuh berisi orang menyebutnya seperti John Cena. Kabarnya Arsyad membentuk ototnya itu untuk film terbarunya. Karena Arsyad tidak mengungkapkan nama proyeknya, banyak pengguna media sosial berasumsi kalau Arsyad berusaha mendapatkan karakter untuk sequel kedua film Asur. Itulah beberapa fakta Arsyad Warsi. Perjalanannya menginspirasi dari nol menuju sukses, telah mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang positif, untuk mengejar impian tak peduli apa situasinya.